Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 15 Februari 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 3 ayat 9 sampai 24. Manusia dimintai pertanggungjawaban. Dan ketika dicari Tuhan, "Di manakah engkau?" Mereka menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan bersabda, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang?" "Engkau makan itu?" Manusia menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah kepadaku, maka aku makan." Dan ketika Tuhan bertanya kepada perempuan, "Apakah yang telah kau perbuat?" Perempuan menjawab, "Ular itu yang memperdaya aku." Maka akhirnya ular dikutuk. Akan ada permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Perempuan akan meremukkan kepala ular, dan ular akan memakut tumit perempuan. Karena melanggar janji, maka mereka dihukum dengan cara diusir dari Taman Eden. Perempuan akan bersusah payah ketika mengandung dan melahirkan, akan merasakan kesakitan. Sedangkan manusia yang adalah Adam akan bekerja keras untuk mendapatkan nafkahnya. Pada Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10, kita melihat Yesus yang berbelas kasih kepada mereka yang mengikuti Yesus dengan tidak mempunyai makanan. Dan Yesus menggandakan roti 7 buah karena hatinya tergerak oleh belas kasih kepada orang banyak ini. Setelah mengucap berkat, diberikannya roti itu kepada para murid, agar para murid membagi-bagikannya kepada semua orang yang ada. Demikian pula beberapa potong ikan. Dan setelah mereka makan kenyang, dikumpulkanlah sisanya, ada 7 bakul penuh. Dan setelah kenyang, Yesus menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan hari ini sangat bertolak belakang. Pada bacaan yang pertama kita melihat bagaimana manusia memakai pikirannya untuk menyelamatkan diri, untuk membenarkan diri dengan melempar tanggung jawab kepada orang lain. Manusia atau Adam melempar tanggung jawab. "Perempuan yang kau berikan di sisiku memberinya buah itu, lalu
aku memakannya." Ketika perempuan ditanya, ia menjawab, "Ularlah yang memperdaya aku sehingga aku memakannya." Kita melihat masing-masing berusaha agar tidak disalahkan dan melempar tanggung jawab kepada orang lain. Mereka hanya memakai pikiran keduniawian, sehingga yang dicari adalah keselamatan diri, supaya tidak disalahkan. Berbeda sebaliknya dengan Yesus dalam bacaan Injil. Ketika melihat orang begitu banyak, kira-kira 4.000 orang, tidak membawa makanan dan kelihatan lapar, Yesus memakai hati. "Hatiku tergerak oleh belas kasihan." Kita harus memberi makan. Dan ia menggandakan roti dan ikan dengan harapan orang-orang itu akan kenyang dan tidak kelaparan. Sebenarnya kalau pakai pikiran, Yesus bisa berkata, "Kamu kan mengikuti aku, salahmu sendiri." Tapi Yesus memakai hati untuk menghadapi situasi. Saudari-saudaraku terkasih, seringkali kita lebih mementingkan memakai pikiran kita, logika kita untuk membenarkan diri. Pembelaan diri selalu muncul pertama ketika ada persoalan. Ini karena itu, ini karena ini. Tapi Yesus memakai hati untuk bertindak. "Hatiku tergerak oleh belas kasihan." Dan di tempat lain, Injil lain, kita pernah mendengar ketika para murid memakai logika, suruh mereka pulang. Tempat ini sunyi, tapi Yesus memakai hati. Kamu harus memberi mereka makan. Maka mari saudara-saudaraku terkasih, kita bertindak dengan memakai hati untuk menghadapi sesama. Bukan lari meninggalkan tanggung jawab, tapi mencoba mencari solusi dengan hati, sehingga yang terjadi adalah sukacita, kegembiraan. Jangan memakai pikiran sendiri dan mencoba mencari kebenaran. Hasilnya adalah mereka melawan kehendak Allah dan diusir dari kebahagiaan. Harus bersusah payah bekerja untuk kehidupannya. Maka saya mengajak hari ini kita sadari, baiklah kita sebagai anak-anak Allah memakai hati di dalam bertindak. Jangan sampai tindakan kita melukai, menyakiti orang lain, tetapi memberikan sukacita, kebahagiaan, ketenteraman, dan kedamaian. Mari kita sebagai anak-anak Allah siap menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan kabar sukacita. Seperti Yesus setelah menggandakan roti, memberikannya kepada para murid, dan para murid memberikannya kepada orang-orang yang ada. Kepada kita diberi tugas ambil bagian untuk mewartakan kerajaan Allah. Lewat tindakan-tindakan kita, karya-karya kita,
sebagai bentuk kita menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia ini. Semoga sekali lagi kita memakai hati untuk bertindak kepada sesama seperti Yesus bertindak memakai hati menolong banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda putra-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup dengan menggunakan hati dan bukan hanya pikiran yang mencari kebenaran sendiri. Semoga Engkau menguatkan kami, iman kami, agar kami benar-benar bertindak seperti Yesus putra-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga dengan kuat kuasa-Mu, iman kami tetap bertumbuh berkembang dan akhirnya bisa menjadikan kami anak-anak-Mu yang setia. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan kasih-Mu. Yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang dengan ekonomi Engkau bantu usahanya, dan juga lewat kebaikan banyak orang. Tumbuhkanlah hati-hati yang baru untuk sesama. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya ajak dan saya dorong untuk tetap mempunyai pola hidup yang sehat, menjauhkan dari segala hal yang dapat membawa penyakit. Mengikuti protokol kesehatan agar kita tetap sehat, dan bila kita sehat, orang-orang lain juga akan sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam gereja dengan dukungan lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu dan karya bagi gereja dalam melayani umat, dan juga tentu saja dengan dukungan dana yang sungguh membantu gereja menghadirkan kerajaan Allah. Semoga peran serta panjenengan ini menjadikan umat semakin aktif terlibat dalam gereja maupun dalam masyarakat, semakin Katolik dan semakin apostolik. Saya mengingatkan hari ini pukul 10 ada misa untuk orang sakit. Silakan membawa keluarga, sanak keluarga yang sakit untuk ikut misa di gereja. Semoga mendapatkan berkat kesembuhan lewat perayaan Ekaristi. Terima kasih untuk semua perhatian panjenengan yang telah membantu pertapaan Rawaseneng di dalam menggalang dana lewat penjualan produk-produk. Panjenengan yang masih ingin memesan produk Rawaseneng bisa menghubungi Ibu Dita, akan dikoordinir dan nanti akan diantar ke Kudus. Silakan menghubungi Ibu Dita sebelum akhir bulan. Akhirnya saya mengucapkan
Selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.